Selamat malam, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung di persekutuan doa Rabu malam pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita nanti akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan membawa beberapa pokok doa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengawali persekutuan ini. Kita akan memuji pujian Bunga Bakung di Lembah PPR nomor 25, di mana di dalam pujian ini dikatakan walaupun mungkin saat ini kita merasa jenuh dengan kehidupan yang semakin lama semakin sulit, tetapi ada satu pribadi yang senantiasa setia menyertai kehidupan kita, yang memberikan pertolongan, dan dialah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Namanya adalah Yesus yang menjadi sobat kekasih bagi jiwa kita. Kita pujikan pujian ini. Tuhan Yesus sobatku, kekasih jiwaku, yang terindah dari sobat dunia. Bunga bakung di lembah, senangkan hatiku, mengampuni segenap dosa-dosaku. Penghibur dalam susah, lenyapkan sedihku, ditanggungnya semua bebanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Ia tanggung segala beban, sakit dan susahku, dalam pencobaan Ia pelindungku. Ku tinggalkan semua dan mengikut Dia, dengan segenap hatiku bersandar. Meskipun ku digoda, kawan pun tak ada, selalu ku ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Bait yang ketiga. Yesuslah senantiasa tetap dan setia, bila ku melakukan kehendak-Nya. Tiang awan dan api melindungi daku, mana diberikan kenyangkan jiwaku. Dan jika ku terima mahkota mulia, tentu ku bergirang dan bersorak. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Amin, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Ya, beberapa hari ini mungkin saya bisa dikatakan mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing juga mengalami hal yang sama. Ketika mendengar banyak bencana mulai terjadi di dunia ini, secara khusus di wilayah Indonesia. Banyak daerah yang saat ini sedang mengalami kebanjiran, dan mungkin kita mengalami kekhawatiran. Bagaimana dengan kota Surabaya? Apakah Surabaya juga akan mengalami kebanjiran, akan mengalami bencana? Terlebih lagi, mungkin kita masih terus harus berjuang untuk hidup di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kadang walaupun sekuat apapun diri kita masih mengalami kekhawatiran ketika kita mungkin mulai menjauh dari Tuhan, mulai menjauh dalam peribadatan-peribadatan yang dilakukan di rumah Tuhan. Tetapi ada sebuah pujian yang menguatkan saya ketika kekhawatiran itu datang, silih berganti. Dari PPR nomor 156 dikatakan, jika kamu khawatir, jika kamu takut, segera beritahu Yesus. Karena sesungguhnya Yesus adalah pribadi yang senantiasa memberikan ketenangan. Yesus adalah pribadi yang senantiasa memberikan damai sejahtera. Walaupun kita
dalam kondisi yang berduka sekalipun, Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian ini, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Jika takut, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Ya, seperti pujian yang sangat indah ini mengingatkan kita untuk datang kepada Yesus. Pada saat ini saya ingin mengajak kita mengambil sikap berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membawa segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Mari mengambil sikap berdoa di rumah masing-masing. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing, saya tahu bahwa kita mungkin mengalami pergumulan dalam masa-masa sulit ini. Oleh karena itu dalam pokok doa syafaat yang pertama, saya mengajak kita mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Silakan berdoa, baik itu dengan membuka suara atau di dalam hati. Sampaikan ketakutan kita, kekhawatiran kita dalam masa-masa sulit ini kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu pribadi sejenak di hadapannya. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Untuk selanjutnya, saya mengajak mari kita berdoa bagi gereja kita GKT Citra Raya. Mari kita bersama-sama doakan bagi segenap hamba Tuhan yang boleh melayani. Kita juga berdoa bagi segenap majelis jemaat dan juga aktivis. Kita berdoa bagi komisi-komisi di gereja kita, baik itu komisi umum, komisi pemuda remaja, komisi sekolah minggu, dengan segenap pengurus yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesatuan hati. Kita juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kita supaya diberikan hikmat untuk melihat kebutuhan jemaat, supaya melalui setiap ibadah, persekutuan, program-program yang dilaksanakan, membuat kita semua semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita juga berdoa bagi kesetiaan hati kita semua sebagai jemaat, supaya senantiasa di tengah masa-masa sulit ini masih tetap setia beribadah, masih tetap setia dalam mengikut Tuhan, masih tetap setia juga melayani Tuhan bagi setiap dari kita yang juga melayani Tuhan di GKT Citra Raya. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk gereja kita GKT Citra Raya. Saya akan pimpin pokok doa ini di dalam doa. Bapa di surga, kami teringat dengan gereja kami yang tercinta ini. Mungkin sudah banyak sekali waktu kami tidak berjumpa satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan ibadah, persekutuan yang biasanya kami ikuti sebelum pandemi ini berlangsung.
Kami teringat dengan segenap hamba Tuhan, satu persatu Tuhan yang boleh menilik kehidupan mereka, Tuhan yang boleh memberkati hidup mereka bersama dengan keluarga. Kami juga teringat dengan segenap majelis jemaat yang terus bekerja keras bersama dengan segenap hamba Tuhan dan pengurus-pengurus lainnya untuk boleh membuat gereja kami semakin mengalami kemajuan di dalam kerohanian. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberikan kepekaan akan kebutuhan kerohanian jemaat melalui pemimpin-pemimpin gereja kami ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat senantiasa, berikan kesatuan hati, supaya bisa berkoordinasi dengan baik. Kami terus berdoa bagi setiap komisi yang ada, baik itu ibadah umum, komisi sekolah minggu, komisi pemuda remaja dengan masing-masing memiliki pergumulan di tengah masa-masa pandemi ini. Engkau boleh menyertai setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani di dalamnya, terlibat dalam proses rekaman ibadah, dalam rekaman acara-acara lainnya Tuhan secara online. Tuhan boleh berkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Dan secara khusus kami berdoa bagi kami semua, jemaat yang boleh dilayani, jemaat yang boleh datang beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Biarlah kami tetap boleh memiliki kesetiaan, walaupun kami tahu Tuhan, masa-masa sulit ini banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu boleh tetap setia datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu, dan juga ada sebagian dari kami yang tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami serahkan gereja kami dengan segala pergumulannya, dengan segala pengurus, hamba Tuhan, majelis, dan kami semua yang ada di dalamnya sebagai umat Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Secara khusus seperti yang saya tadi katakan, banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Ada bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan terlebih lagi bencana dari masa-masa pandemi COVID-19. Kita berdoa, biarlah setiap masyarakat, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini terkena bencana ini, mereka tetap boleh merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya senantiasa boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan juga boleh menghibur segenap keluarga, kerabat yang mungkin mengalami duka, mereka yang kehilangan karena bencana yang terjadi. Mari kita berdoa bagi Indonesia, terutama terkait dengan bencana yang terjadi. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, tentu Engkau jauh lebih tahu tentang apa yang terjadi dengan alam semesta, secara khusus untuk alam yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami sudah banyak mendengar ada bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi yang terjadi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Bukan sesuatu hal mudah untuk dihadapi bagi bangsa kami, tetapi kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kiranya dalam masa-masa sulit ini Tuhan tetap menjagai mereka yang saat ini terkena bencana. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, kerabat karena bencana-bencana ini, Tuhan yang memberikan penghiburan. Engkau juga boleh sertai setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, gereja-gereja dimanapun berada. Mereka yang mengalami bencana ini, Tuhan juga beri pertolongan, supaya di tengah bencana yang terjadi, mereka tetap boleh mengandalkan Tuhan, tetap boleh berada di dalam Tuhan, dan senantiasa boleh tetap beribadah dan bersekutu walaupun dalam masa-masa sulit. Kiranya bencana-bencana ini yang telah Engkau izinkan terjadi boleh dilalui dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tetap boleh setia untuk berdoa bagi mereka, dan biarlah segala sesuatunya bisa dilewati dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu vaksin mulai digalakkan di Indonesia secara khusus untuk segera mengakhiri masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa secara khusus bagi pelaksanaan ini. Kita berdoa bagi program pemerintah vaksinasi. Kiranya masyarakat yang mungkin ada yang menolak vaksin, ada yang belum memiliki kesadaran pentingnya vaksin, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, menyadarkan mereka supaya boleh memberikan dukungan kepada pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera bisa ditanggulangi, bisa diselesaikan, dan Indonesia bisa kembali memiliki kehidupan yang sehat. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga,
kami berdoa bagi pemerintah kami Indonesia yang sedang menggalakkan program vaksin di Indonesia, secara khusus di kota Surabaya. Kiranya Engkau boleh memakai program ini Tuhan, membawa Indonesia untuk jauh lebih baik lagi dalam masa-masa pandemi COVID-19, supaya program vaksinasi boleh berjalan dengan lancar. Kami terus berdoa bagi segenap masyarakat Indonesia supaya diberikan kesadaran, supaya mereka juga boleh mendukung program pemerintah ini, sehingga pandemi COVID-19 bisa segera ditanggulangi dengan baik dan dikendalikan. Kami berdoa untuk setiap vaksin-vaksin yang disuntikan, mulai dari tenaga kesehatan, dan sebentar lagi akan dimulai kepada pedagang, lansia, segenap guru, hamba Tuhan, dan masyarakat lainnya. Kiranya semuanya itu bisa berlangsung dengan baik, membawa kesehatan, membawa daya tahan tubuh yang baik, memberikan imun yang baik, sehingga virus COVID-19 ini bisa segera ditanggulangi dengan baik di dunia ini, secara khusus di wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan yang memperlancar segala proses vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, dan kami serahkan untuk setiap pekerja-pekerja yang ada, Tuhan jagai dan lindungi mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pokok doa ini. Untuk selanjutnya, kita juga terus berdoa bagi tenaga kesehatan yang boleh bekerja dalam proses pemulihan kesehatan bagi Indonesia. Kita tahu mungkin mereka saat ini ada yang sudah mulai kehilangan anggota keluarga, mereka yang sudah merasakan lelahan. Biarlah mereka boleh bersinergi juga dengan pemerintah kota, pemerintah pusat, supaya tetap diberikan semangat, diberikan kesehatan, dilindungi, dijagai, supaya segenap pasien-pasien yang sudah terkena positif COVID-19 juga bisa disembuhkan melalui karya-karya mereka, melalui kerja keras mereka, sehingga hidup mereka, pelayanan mereka senantiasa boleh menjadi berkat. Marilah kita berdoa bagi pokok doa yang terakhir ini, dan mari bersama-sama kita kembali berdoa. Tuhan, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Mungkin saat ini mereka juga mengalami kelelahan baik secara fisik dan jiwa ketika harus menangani pasien-pasien yang banyak berdatangan di rumah sakit yang terkena COVID-19 Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan, perlindungan kepada mereka, Engkau yang juga memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah setiap karya kesehatan, pelayanan kesehatan yang mereka lakukan. Engkau boleh menjagai segenap keluarga mereka. Biarlah dengan apa yang mereka lakukan senantiasa boleh membawa kesembuhan bagi pasien-pasien yang boleh ditangani. Kami berdoa bagi setiap pasien-pasien juga yang saat ini ada di ICU rumah sakit. Ada beberapa di antara jemaat yang juga terkena COVID-19. Tuhan yang pulihkan mereka. Tuhan yang boleh pakai setiap pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang diupayakan supaya membawa kesehatan, membawa pemulihan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segenap pokok doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Indonesia ini semakin hari boleh semakin mengalami kemajuan dalam perekonomian. Indonesia ini semakin hari boleh semakin dipulihkan secara kesehatan dari virus COVID-19. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita pujikan pujian dari PPR nomor 74, Perubahan Ajaib Jadilah Padaku. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan senantiasa firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita semakin didekatkan dengan Tuhan. Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah,
sejak ku terima Yesus. Bait 2. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus, sekarang ku dapat iman dan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, tidak bimbang dan hatiku jadi teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kemampuan untuk bisa mengerti, memahami, terlebih boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari pas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-1 atau pasalnya pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca bagi kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Saya memberikan tema kita pada malam hari ini adalah perbuatanmu menghapus aibku. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18, lalu Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adakah orang di dunia ini yang tidak mempunyai problem atau masalah di dalam hidupnya? Bahkan suatu yang beraib atau cemar. Pasti setiap orang mempunyai persoalan di dalam hidupnya yang ada satu, ia tidak dapat bercerita kepada orang lain, baik itu kepada keluarganya, ya, suami, istri, anak, atau mungkin orang tuanya, yang bagi dia adalah aib atau sesuatu yang cemar. Sehingga kita bisa melihat, ya, begitu banyak peristiwa, begitu banyak kasus orang berputus asa di dalam melihat aibnya sendiri dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana sikap kita saat ini ketika kita berada di tengah-tengah persoalan atau pergumulan hidup yang itu juga merupakan aib di dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak orang yang berpendapat atau berpandangan bahwa orang yang sudah mengikut Kristus, hidup di dalam kebenaran, mencoba untuk berusaha taat kepada firman Tuhan, hidup melayani Tuhan secara aktif, akan senantiasa diberkati. Apakah demikian? Nah, di dalam pandangan manusia, jawabannya tentunya belum tentu. Ya, mari kita bersama melihat kisah daripada Zakaria dan juga Elisabet, yaitu seorang atau sepasang suami istri. Siapakah Zakaria dan Elisabet? Ya, menurut catatan Alkitab yang kita baca, bahwa Zakaria dan Elisabet hidup pada zaman Herodes, yaitu di dalam ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Zakaria dan Elisabet juga merupakan keturunan dari Imam Harun, sehingga keturunan daripada Imam Harun ini juga berprofesi sebagai seorang imam. Demikian juga Zakaria. Nah, Zakaria ini termasuk rombongan yang disebut seperti ayat yang kelima adalah rombongan Abia. Adapun sebagai seorang imam, Zakaria ini tentu mempunyai tugas keimaman, yaitu terdapat di dalam ayat 9, ia membakar ukupan di dalam bait Allah, dan untuk melakukannya tidak sembarang orang. Orang yang mendapat kehormatan untuk melakukan tugas tersebut adalah ditentukan melalui undian. Dan pengalaman ini tentunya hanya bisa dialami oleh seorang imam satu kali seumur hidup. Sehingga kita dapat menyimpulkan sementara bahwa Zakaria ini adalah orang yang melayani Tuhan. Lalu kita berbicara tentang kehidupan Zakaria dan juga Elisabet. Mereka adalah orang yang saleh, mereka adalah orang yang hidup benar, mereka taat, ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Ini tercatat di dalam ayatnya yang ke-6. Nah, berkaitan dengan predikat ini, ya, bukan saya yang mengatakan, tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas, ya, bahwa Zakaria dan Elisabet ini hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, ya. Sebagaimana seperti dituliskan oleh firman Tuhan, ya, di ayat-ayat yang lain, yaitu seperti Nabi Nuh, seperti Ayub, seperti Simeon, ada juga Maria. Namun predikat dikatakan mereka tidak bercacat, itu bukan berarti mereka tidak berdosa. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Bahkan ditegaskan juga di dalam kejatuhan daripada Adam dan Hawa, maka keturunannya adalah orang-orang yang sudah berdosa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang diberi predikat hidup saleh, ya, hidup taat kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan di dalam hidupnya, bahkan dikatakan tidak bercacat, ya, mereka ternyata juga tidak terlepas dari problem atau masalah di dalam hidupnya. Apa yang menjadi problem atau masalah yang dialami oleh Zakaria dan juga Elisabet? Yaitu seperti juga dialami oleh setiap kita mungkin ya. Tidak semua orang, tetapi mereka mempunyai problem, mereka punya masalah, yaitu mereka tidak punya anak. Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-7, bahwa mereka tidak mempunyai anak. Pada masa itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak menikah ataupun orang yang tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak, ya, merupakan sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencemarkan. Itulah yang dialami oleh Zakaria dan juga Elisabet pada masa itu. Selain itu dikatakan bahwa Elisabet ini mandul, dan tentunya keduanya telah lanjut usia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang hidup saleh, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, turut perintahkan Tuhan, dikatakan tidak bercacat sebagaimana kebenaran firman Tuhan, mereka tetap punya masalah, mereka tetap punya problem di dalam hidupnya, ya, yaitu tidak memiliki anak. Melihat akan hal ini pasti kita berpikir bahwa kok Tuhan gak adil ya? Kan mereka sudah melayani, kan mereka sudah ikut Tuhan, kan mereka sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pada saat ini dibukakan bagi setiap kita bahwa setiap orang, ya, setiap orang punya problem di dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun orang yang sudah taat mengikuti Yesus, melakukan tugas tanggung jawab di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tetap punya persoalan di dalam kehidupan kita. Dan hal itu juga Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Sehingga kita juga seringkali mungkin bisa mengatakan seolah-olah orang yang ikut Tuhan ini kok hidupnya malah gak diberkati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Banyak orang yang percaya bahwa orang yang beriman dan hidupnya enak terus, penuh mukjizat. Orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, kaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hidup saudara penuh dengan penderitaan, ya, berarti hal itu menunjukkan bahwa saudara tidak beriman. Apakah demikian? Apakah ketika hidup kita penuh dengan penderitaan dalam hidup ini berarti kita tidak beriman? Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun orang mengikut Kristus, sekalipun orang yang sudah melayani secara aktif, bahkan mungkin bertahun-tahun lamanya mengikut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan dikatakan tidak bercacat, apakah hidupnya dikatakan selalu diberkati? Dalam tanda kutip, itu pandangan dunia. Nah, sehingga di dalam hidup ini membukakan suatu pikiran kembali kepada kita, ya, belum tentu orang yang ikut Tuhan hidupnya senantiasa diberkati dalam hal apa? Oh, materi, kesehatan. Setiap kita pernah sakit, setiap kita punya pengalaman, persoalan, problem di dalam hidup. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, ya, di dalam problem, di dalam masalah, di dalam kehidupan kita, biarlah kita menunjukkan keimanan kita kepada Tuhan dengan tetap setia kepadanya. Sekalipun kita punya penderitaan, persoalan, aib di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap setia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Zakaria mendapat giliran bertugas di dalam bait suci, Zakaria tentunya mendapat kehormatan untuk bisa masuk di dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Nah, pada saat itu seorang malaikat bernama Gabriel datang kepada Zakaria, ya. Dia memberitahukan kepada Zakaria bahwa doamu
terkabul. Tetapi pada saat itu kita bisa melihat respon Zakaria. Zakaria menjadi takut pada waktu dia melihat malaikat tersebut. Ya, tetapi malaikat menyampaikan firman-Nya, yakni Yohanes Pembaptis adalah jawaban daripada doa mereka. Dikatakan bahwa doamu ya dikabulkan. Tentunya kita tidak berbicara doa yang hanya sekali dua kali. Tetapi kita juga tidak bisa berbicara bahwa oh kalau doa sekali berarti Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak mau jawab, harus doa berkali-kali. Ya tentunya kita terus menunjukkan sikap doa kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita terus berdoa, bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar meminta, tidak hanya sekedar sebuah permohonan doa di dalam kehidupan kita, tetapi itu merupakan suatu komunikasi, suatu relasi kita, menunjukkan adanya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu melalui kisah daripada Zakaria dan juga Elisabet, kita terus belajar ya. Kita berdoa, kita bertekun di dalamnya. Kita meminta kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bisa jadi Tuhan berkata kepada kita, "Ya, hari ini saya mengabulkan doamu." Atau mungkin Tuhan mengabulkan doa kita nanti, ya, setelah bertahun-tahun lamanya. Ataupun Tuhan tidak mengabulkan doa kita seperti yang kita minta, tetapi Tuhan memberi seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adakah yang jemaat saat ini doakan? Ya, sudah lama didoakan, sudah lama meminta, sudah lama memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung menjawab. Dan kita mulai berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Zakaria dan Elisabet, bertekunlah di dalam doa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak hanya meminta segala sesuatu yang kita kehendaki di dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita mulai merendahkan diri kita. Sebagaimana sebuah pujian, doa mengubah segala sesuatu. Sebenarnya itu mengubah sikap hati kita, bukan mengubah apa yang menjadi putusan ataupun rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan dan rencananya tidak pernah ditentukan oleh keinginan kita, ya. Tidak pernah terpengaruh oleh keinginan-keinginan kita, tidak pernah terpengaruh oleh kondisi-kondisi kita, sehingga Tuhan harus mengubah akan keputusannya. Tetapi yang berubah adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Dan juga sikap hati kita menerima segala keputusan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Tuhan menghapus aib setiap kita. Setiap kita mempunyai aib di dalam kehidupan ini. Sesuatu yang cemar, sesuatu yang menurut kita gagal, sesuatu yang menurut kita sangat mempermalukan kita di hadapan banyak orang. Tetapi pada malam hari ini, kita bersama-sama mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Zakaria dan juga Elisabet. Ya. Ketika firman Tuhan mengatakan akan ada sukacita karena kelahiran Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-14 dan juga ayatnya yang ke-15. Di sini kitab suci menunjukkan bahwa kita seharusnya bersukacita di hadapan Tuhan, bukan mencari sesuatu yang besar di hadapan manusia. Mari bersama kita merenungkan. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, baik terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, mungkin anak kita, atau kerabat kita, apakah kita berdoa untuk menjadi besar di hadapan Tuhan? Ataukah kita berdoa, berharap menjadi besar di hadapan manusia? Fakta yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, seringkali kita ragu. Bahkan di dalam doa kita,
kita lebih sering mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Seperti yang terjadi kepada Zakaria. Di dalam ayat 18 ya menunjukkan bahwa Zakaria ini tidak percaya bahwa mereka yang dikatakan sudah begitu tua bisa mempunyai anak. Ya kita realistis saja. Ketika orang sudah tua, pasti sudah berserah dan pasrah. Nggak mungkin lah punya anak. Umur berapa sih? Kita udah umur berapa? Pasti ada perasaan yang ya sudahlah seperti itu. Tetapi ini benar-benar terjadi. Ya, ia pun mendapat hukuman karena sikap hatinya, karena ketidakpercayaannya ya terhadap apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Sehingga hukuman daripada Zakaria ini diberikan ya, dia bisu. Dia menjadi bisu sampai anaknya lahir, tentunya selama 9 bulan. Nah, menjadi bisu, menjadi tuli selama 9 bulan tentu merupakan sesuatu yang tidak nyaman, menjadi sesuatu yang berat di dalam kehidupan Zakaria. Di sini membuktikan dan memperlihatkan kepada setiap kita bahwa ketidakpercayaan terhadap firman-Nya pun membuat kita mendapat suatu teguran. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sama sekali tidak memandang ringan ya akan dosa ketidakpercayaan terhadap dirinya, ketidakpercayaan terhadap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan menggenapi firman-Nya di tengah-tengah ketidakpercayaan manusia. Tuhan menggenapi janjinya di tengah-tengah ketidakpercayaan kita sekalipun kepada Tuhan. Ketika kita mulai ragu kepada Tuhan, kita tidak percaya dengan berbagai alasan logis di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas, Tuhan tetap melakukan rencananya di dalam hidupnya. Di dalam ayat 24-25, kita bisa melihat bahwa Tuhan menepati firman-Nya. Tuhan menepati janjinya. Ya, Tuhan memang menghukum Zakaria karena Zakaria tidak percaya. Tetapi apapun yang dilakukan Zakaria, ketidakpercayaan Zakaria, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan tidak membuat rencana Tuhan itu gagal di dalam hidup kita. Tidak membuat rencana Tuhan itu dibatalkan di dalam kehidupan Zakaria maupun di dalam kehidupan kita juga. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sekali lagi juga memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita hidup di dalam persoalan, pergumulan hidup, di dalam aib kita di dunia ini, biarlah kita tidak berputus asa. Sekalipun gagal menurut orang lain, sekalipun mungkin tidak ada celah bagi orang lain, sekalipun bagi orang lain tidak ada harapan, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mampu menggenapi janji di tengah-tengah keraguan kita, di tengah-tengah ketidakpercayaan kita. Ya. Mungkin kita tidak dapat melakukan banyak perbuatan di dalam hidup ini karena kita terbatas. Tetapi Tuhan Allah kita sama sekali tidak pernah terbatas di dalam hidup ini. Dia menggenapi firman-Nya, Dia melakukan perbuatannya, sehingga itulah yang menghapuskan aib kita. Itulah yang menghapuskan kegagalan kita di mata banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui Zakaria dan Elisabet kami kembali diingatkan bahwa tidak ada satu hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahkan ketika pergumulan kehidupan kami terasa berat, kami tidak mampu menghadapinya. Begitu banyak cibiran orang, begitu banyak penghinaan orang lain mungkin kepada setiap kami. Tuhan, kami tahu dan kami yakin serta kami percaya, walaupun kami seringkali ragu di hadapan-Mu, ajarlah kami untuk tidak melihat dosa yang ringan ini menjadi sebuah kebiasaan. Kami harus benar-benar bertekun untuk berdoa kepadamu, dan kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kami bahwa Tuhan dapat berbuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Tuhan perbuat di dalam kehidupan Zakaria dan juga Elisabet, kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau juga akan menggenapi segala janji-Mu
Engkau akan menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kuatkan kami Tuhan, hiburkan kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga menolong kehidupan kami hari lepas hari, kami tetap memiliki pengharapan yang teguh kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa perbuatan-Mu telah menghapuskan segala persoalan dan juga aib di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.